dalam APBD itu sebanyak 69 miliar. Itu cash hanya gaji anggota DPRD. Itu sebanyak rata-rata per anggota DPRD 68 juta per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Kopel TV. Kita jumpa kembali dalam program Kritisi Uang Rakyat. Apa yang akan kita kritisi kali ini adalah kita coba mengintip gaji dan tunjangan anggota DPRD hasil pemilu 2024. Ini kan kita sudah pemilu 14 Februari yang lalu. Nah, seperti apa sih gambaran gaji anggota DPRD yang terpilih ini? Kita akan coba untuk mengulas kembali, melihat kembali gaji dan tunjangan anggota DPRD dengan base data tahun 2022 kemarin, 2022-2023. Nah, kita coba ambil sampel DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Cukuplah mewakili untuk DPRD provinsi dengan mengambil apa yang ada di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita lihat gaji anggota DPRD kemarin itu kurang lebih yang dianggarkan dalam APBD itu sebanyak 69 miliar. Itu cash hanya gaji anggota DPRD, itu yang akan masuk langsung ke kantong anggota DPRD. Itu per tahunnya dihabiskan anggaran hanya untuk gaji anggota DPRD itu 69,3 miliar. Itu per tahun. Tentu saja kita akan ulas setiap anggota DPRD berapa sih yang didapatkan. Nah, kalau kita hitung-hitung dari 69,3 miliar itu per anggota DPRD ya, itu bisa dapat dalam satu tahun 816,2 juta per orang. Itu per tahunnya dengan asumsi jumlah anggota DPRD itu sebanyak 85 orang. Kalau kita lebih rinci lagi ya, setiap bulan berarti dari 85 anggota DPRD, berarti setiap anggota DPRD itu akan mengantongi secara cash gaji dan tunjangan mereka sebulan itu sebanyak 68 juta. Itu rata-rata ya. Uang cash akan masuk ke kantong anggota DPRD kita, wakil rakyat kita di provinsi itu sebanyak rata-rata per anggota DPRD 68 juta per bulan. Itu rata-rata. Tentu saja antara satu dengan yang lain itu berbeda. Karena ada beberapa tunjangan anggota DPRD itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya ada tunjangan jabatan. Hanya yang menjabat yang bisa dapat. Anggota tidak. Begitu pula dengan tunjangan komunikasi intensif. Itu berbeda antara pimpinan dengan anggota DPRD. Nah, dari 68 ini bisa bertambah, bisa berkurang sesuai dengan posisi dan jabatan anggota DPRD ketika duduk sebagai wakil rakyat di sana. Nah, dari dari 68 juta ini, Bapak Ibu sekalian, itu ada sekitar 13 jenis tunjangan. Ya, lumayan banyak. 13 jenis tunjangan. Yang tertinggi itu adalah tunjangan transportasi. Ada 3 yang tertinggi tunjangan. Pertama tunjangan transportasi. Itu 21,7 juta per bulan per satu anggota DPRD. Kenapa dikasih transportasi? Tentu saja tunjangan transportasi tentu saja karena wakil rakyat ya
tidak dibiarkan oleh rakyat yang diwakilinya untuk jalan ke gedung DPRD. Dia harus berkendara, ya. Maka dikasih tunjangan transportasi. Itu yang tertinggi sebanyak 21,7 juta per bulan. Tertinggi kedua adalah tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD. Itu 18,7 juta per bulan. Tunjangan terbesar lainnya adalah tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD. Itu mencapai 15 juta per bulan, ya, rata-rata. Kenapa? Karena bisa saja besar lebih atau kecil dari itu, karena tunjangan ini itu berbeda antara pimpinan dan anggota DPRD. Tentu pimpinan akan lebih banyak dibandingkan dengan anggota. Nah, ini adalah tunjangan komunikasi intensif. Nah, diberikan tunjangan ini kepada anggota DPRD supaya rajin-rajin berkomunikasi dengan konstituennya di masing-masing daerah pemilihan. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 15 juta per bulan. Ya, termasuklah uang pulsa ada di situ. Supaya anggota DPRD jangan hanya rajin komunikasi pada saat kampanye, setelah terpilih tidak lagi menyapa konstituen. Nah, kita berharap dengan tunjangan ini anggota DPRD rajin-rajin berkomunikasi dengan konstituennya. Nah, ada juga selain itu ada tunjangan jabatan, ada tunjangan reses. Tunjangan reses ini itu tidak setiap bulan, tapi kalau kita rata-ratakan setiap bulan itu sekitar 3.700.000. Tunjangan ini diberikan kepada anggota DPRD itu nanti pada saat reses, ya. Reses ke daerah pemilihan. Apa yang dilakukan oleh anggota DPRD itu menjaring aspirasi masyarakat. Apa yang didapatkan pada saat reses itu akan dibawa masuk ke ruang-ruang sidang DPRD untuk diperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Makanya anggota DPRD dikasih tunjangan itu, ya. Tunjangan yang lainnya adalah tunjangan representasi. Ini adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat. Bapak Ibu sudah memilih dia sebagai representasi Bapak dan Ibu menjadi wakil rakyat di gedung DPRD sana. Itu kemudian karena Bapak sudah memilih dia, kemudian dikasih tunjangan representasi. Tunjangan yang lain adalah tunjangan alat kelengkapan. Jadi ada alat kelengkapan di DPRD permanen, ada pimpinan terdiri dari ketua, wakil ketua, ada komisi, ada badan anggaran, ada badan pembentukan peraturan daerah, ada badan kehormatan. Ini adalah alat-alat kelengkapan permanen di DPRD, ya. Siapa yang duduk di sana itu dikasih tunjangan, dan semua anggota DPRD itu berada di setiap alat kelengkapan, sehingga seluruh anggota DPRD diberikan tunjangan untuk itu ketika dia berada di DPRD. Yang lain adalah uang paket. Nah, itu juga dikasih kepada anggota DPRD. Uang paket ini adalah uang yang diberikan kepada anggota DPRD untuk menghadiri rapat-rapat di gedung DPRD. Jadi kalau ada anggota DPRD yang malas-malas ikut rapat, seharusnya haram hukumnya untuk mengambil uang paket ini, ya. Karena itu rajin-rajinlah anggota DPRD khususnya yang baru terpilih ini untuk ikut rapat. Itu untuk mewakili suara rakyat di daerah pemilihan masuk ke gedung DPRD untuk Bapak Ibu bersuara di sana, ya. Jangan hanya diam, ya, dan menerima duit ini. Ya, ini menjadi catatan kepada anggota DPRD khususnya yang baru terpilih. Yang lain adalah tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga juga dapat. Selain tunjangan keluarga, ada tunjangan beras. Dan ada juga tunjangan alat kelengkapan lainnya. Nah, tadi ada tunjangan alat kelengkapan. Itu sifatnya permanen. Seperti yang saya bilang tadi, ada pimpinan, ada komisi, ada badan anggaran, ada badan pembentukan daerah, ada badan kehormatan. Itu semua adalah alat-alat kelengkapan anggota DPRD yang permanen. Nah, ada tunjangan alat kelengkapan lainnya, itu yang dimaksud adalah yang ad hoc, ya.
nanti ada agenda yang membutuhkan panitia khusus misalnya, itu adalah ad hoc, ya, dibentuk pada saat ada agenda yang mendesak anggota DPRD untuk dibahas. Nah, di situ yang masuk dalam alat kelengkapan itu dapat duit lagi di sana anggota DPRD. Nah, yang terakhir itu adalah uang jasa pengabdian, ya. Belanja uang jasa pengabdian anggota DPRD itu yang terendah. Hanya dinilai Rp44.000 per bulan. Sangat kecil. Saya tidak tahu pemerintah pusat memberikan jasa pengabdian hanya dinilai Rp44.000. Mungkin dikira barangkali anggota DPRD tidak ikhlas untuk mengabdi pada masyarakatnya, pada konstituennya, pada rakyatnya yang diwakilinya di daerah pemilihan. Itu saya kira kurang lebih 13, paling sedikit 13 tunjangan anggota DPRD dengan jumlah total rata-rata yang diterima itu sekitar 68 juta per bulan. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung dari jenis tunjangan yang diterima. Karena antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Ada pimpinan dan ada anggota itu berbeda, ya. Ada yang menduduki jabatan dan ada yang tidak menduduki jabatan, itu beda. Nah, hanya itu yang saya kira yang membedakan tunjangan-tunjangan ini. Tapi kalau kita totalkan dari secara keseluruhan, dirata-ratakan itu kurang lebih 68 juta per bulan, ya. 68 juta per bulan gaji dan tunjangan anggota DPRD cash diterima. Itu belum termasuk dengan fasilitas negara yang diberikan kepada anggota DPRD yang bersangkutan. Ada fasilitas kesehatan, ada fasilitas kendaraan, ya, itu diberikan kepada anggota DPRD. Nah, yang gaji dan tunjangan ini itu adalah uang cash yang diterima oleh anggota DPRD. Cukup besar. Ya, cukup besar saya kira. Karena itu saya kira anggota DPRD penting untuk memperhatikan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Sehingga anggota DPRD jangan sampai bermalas-malasan, ikut rapat, ya, dan lain-lain sebagainya. Sesungguhnya anggota DPRD yang tidak ikut rapat atau malas rapat itu mengkhianati sekian banyak masyarakat yang diwakilinya. Seberapa banyak masyarakat yang dikhianati adalah seberapa besar suara ketika pemilu, sebesar itulah pengkhianatan yang dilakukan oleh anggota DPRD ketika tidak ikut rapat, tidak ikut sidang-sidang, baik di alat kelengkapan maupun rapat-rapat dan sidang-sidang anggota DPRD. Karena sesungguhnya anggota DPRD adalah wakil rakyat yang mewakili sekian banyak suara yang ada di daerah pemilihan, orang-orang rakyat yang diwakili yang memilihnya ketika pemilu. Itu saya kira para pemirsa Kopel TV, gambaran umum terkait dengan gaji dan tunjangan anggota DPRD provinsi, ya. Tentu saja kabupaten kota lebih rendah dari apa yang ada di provinsi. Kita akan ketemu untuk daerah kabupaten kota, DPRD kabupaten kota di segmen yang akan datang. Sampai di sini perjumpaan kita terkait dengan bagaimana kita intip-intip gaji dan tunjangan anggota DPRD yang baru-baru terpilih ini. Cukup sekian dari saya. Kita akan jumpa kembali pada program Kritisi Duit Rakyat hanya di channel Kopel TV. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.